Lagi dengan Rudi Langitan dalam pembelajaran komunikasi yang membentuk kerjasama. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tujuan komunikasi adalah mendekatkan dan membentuk kerjasama, betul nggak? Disinilah kita membutuhkan kesamaan persepsi, kesamaan pendapat, dan tujuan bersama. Jika komunikasi di sebuah perusahaan dikatakan baik, biasanya kerjasama, kekompakan, dan kepemimpinan di perusahaan tersebut juga baik. Sehingga tentu dihasilkan kerjasama yang baik pula atau kolaborasi yang positif yang berujung pada kenaikan performa perusahaan. Di tempat kerja, komunikasi bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk kerjasama, baik secara internal maupun eksternal, khususnya kepada customer dan pihak-pihak yang terkait. Komunikasi yang baik dan efektif antar pribadi atau interpersonal communication merupakan kunci engagement antara karyawan di semua lini. Hasil penelitian saya yang menggunakan polling Zoom terhadap peserta training, bahwa model kepemimpinan partisipatif yang diterapkan dalam dunia pelayanan perbankan lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja manajer dan tim leader. Artinya apa? Artinya pola kepemimpinan yang menekankan komunikasi yang intens dengan melibatkan tim akan melahirkan engagement yang kuat dan menghasilkan performa tim yang positif. Menurut penelitian Gallup, komunikasi seringkali menjadi dasar utama dari semua hubungan yang sehat, termasuk antar karyawan dan atasan. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang konsisten, entah secara langsung, direct communication, atau tidak langsung, melalui email atau telepon akan berdampak pada meningkatnya ikatan kerjasama yang erat atau engagement. Salah satu kesimpulan dari penelitian Gallup adalah karyawan yang atasannya selalu melakukan pertemuan yang rutin, regular meeting, memiliki 3 kali ikatan kerjasama yang erat atau engagement dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah bertemu dengan atasannya secara rutin. Gallup juga menemukan sebuah fakta bahwa atasan yang melakukan komunikasi harian dengan timnya dalam bentuk tatap muka atau face-to-face, baik on-site maupun daring, melalui media sosial dan email, akan mengalami peningkatan engagement yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak melakukan secara harian. Dengan kesadaran bahwa membangun komunikasi adalah membangun hubungan dan kedekatan, para pemimpin dan leader seharusnya tidak sulit dihubungi oleh timnya. Intinya, pemimpin yang tahu pentingnya komunikasi akan membangun jalur komunikasi dengan timnya, sehingga ia mudah untuk dicari atau dihubungi. Di era Internet of Things, tentunya semua ini telah membuka banyak akses untuk koneksi di mana saja dan kapan saja. Jika ingin konsultasi atau sesuatu yang ingin disampaikan atau diusulkan, tidak perlu menunggu untuk bertemu secara langsung. Teknologi saat ini memungkinkan untuk kita membangun jalur komunikasi yang cepat dan real time. Penggunaan WhatsApp, penggunaan Line, email, kemudian ada Zoom, Skype, MS Teams telah membuat semuanya menjadi mudah. Selain mendekatkan hubungan tim, ketersediaan pemimpin untuk dapat selalu dihubungi menunjukkan kepemimpinan yang kuat terhadap apa yang disampaikan, yakni pemimpin tidak hanya omdo alias omong doang, tetapi selalu siap untuk aktif dan proaktif bekerja sama dengan timnya. Ya, sekali lagi komunikasi yang baik tidak hanya berbicara saja, tetapi mendekatkan diri satu sama lain. Dan salah satu manfaat komunikasi yang baik di tempat kerja sesuai penelitian Gallup adalah meningkatkan employee engagement. Penerapan komunikasi yang baik untuk membangun kedekatan dengan karyawan dan tim dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah saat kita mendelegasikan tugas.
Demi membangun hubungan yang baik dalam tim, ketika menugaskan sesuatu kepada anak buah, jangan langsung menyerahkan tugas, tapi awalilah dengan memberi pengertian bahwa melakukan tugas dan mewakili atasan adalah merupakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, sekaligus sebuah penghargaan dan keistimewaan karena hanya orang tertentu yang dapat menerima delegasi tugas seperti itu. Komunikasi efektif juga bisa menyatukan karyawan dengan perusahaan, yang kemudian menciptakan kondisi yang nyaman dan produktif bagi perusahaan, yang ujung-ujungnya akan menciptakan brand image yang baik bagi perusahaan di mata orang lain. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berusaha untuk mencapai kesatuan pemahaman, kesepakatan, kesatuan tujuan, dan kesatuan untuk saling menyelaraskan, yang tentunya akan meningkatkan komitmen, motivasi, semangat kerja, kontribusi, kapasitas, totalitas kerja, produktivitas, dan keharmonisan hubungan kerja yang ujung-ujungnya sekali lagi akan menghasilkan kinerja keuangan yang maksimal. Bahkan mampu juga menciptakan sense of belonging, rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan dan perusahaan terhadap karyawan. Sehingga terciptalah kolaborasi dan sinergi antara karyawan dan perusahaan. Budaya perusahaan dapat terimplementasi dan terinternalisasi dengan baik saat komunikasi yang mempersatukan ini dipraktekkan di lingkungan perusahaan. Contoh sederhana dalam kita membangun engagement dengan tim, salah satunya dengan hangout bareng, ke kafe, nonton konser musik, atau nobar bioskop. Saya akan tutup dengan sebuah quote. Komunikasi yang baik adalah lebih dari hanya sekedar berbicara, tetapi mendekatkan koneksi satu sama lain yang tentunya akan menimbulkan kesatuan pemahaman. Udahan dulu ya, sampai ketemu dengan video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Thank you.